Nah, kalau di Minang kan ada 3 unsur kok. Iya, Nah, tiga tunggu dan sejarangan. tiga sejarangan Ah, tadi 3 sepilin bain orang. iya, iya. Nah, yang pertama cara tuh ulama, dan kedua cadia pandai, Iya, yang ketiga nini mama. betul. Nah, dan ketiga tuh kalau lah kokoh ketiganya, kalau sama-sama menjuang ketiganya, Iya. nah makot taguk lah negara itu. Tapi kalau nak memfungsikan nanti go tuh Iya. tengkak negara jadi no. Iya. Itu tonggal tamogo dari tanah sampai ke ujungnya itu 7,5 meter tingginya. 7 5 meter sampai puncak. sampai puncak. Tapi kalau sebaliknya, kalau ndak bisa memposisikan diri, di sana letak no kuakot tungku, Tetenggiang ya. ketinggian. Nah, Kalau tiba di kamu mungkin tunggu saat. kalau di barat kalah membangun masjid model gini ya, mungkin entah bara biayanya. Mungkin ateh lo daripada membangun dari masjid megah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali balik di Saluk Kreasi, channel yang mencoba mendokumentasikan budaya, yang berusaha merekam kegiatan-kegiatan kebudayaan yang berharap nantinya bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Dan juga melalui Saluk Kreasi kita berharap banyak hal-hal yang bisa kita pelajari lebih dalam, baik tentang budaya atau lingkungan yang ada di ranah Minang kita, Pak. Hari ini kita berada di salah satu masjid tertua di daerah Minangkabau atau Sumatera Barat kini, yaitu di Masjid Bingkudu, Masjid Jami' Bingkudu, yaitu sebuah masjid yang terletak di Kecamatan Canduang, dan kalau tidak salah umurnya sampai ratusan tahun. Hadir bersama kita kini pengurusnya, ketua pengurus, sekaligus beliau selain pengurus masjid beliau juga kepala dari sebuah tempat pendidikan agama, yaitu Mus Canduang. Hadir bersama kita kini Bapak atau Ustadz Arnova Dinata, Pakih Bandaro. Kombo sengaja mencari apa segetek karena apa ya namanya berkunjung biko salah-salah baca nama orang. Kepada Ustadz, terima kasih Ustadz telah menerima kami. Senang hati. Jadi giko Ustadz, kami selalu berusaha mencoba mendokumentasikan sagetek yang bisa sebenarnya kami dokumentasikan, karena sebenarnya bagi orang kok di Kambang mungkin salah alam, kok di puntanya bisa lo lah ketek gitu dia buat. Tapi namanya usaha, kami berusaha mencoba mendokumentasikan. Tentu yang pertama dengan nama Saluk, tentu ya budaya yang kami dokumentasikan. Karena Saluk aku kan disitulah lambangnya, ndak mahkota tapi lambang babannya orang Minang. Ya gitu Ustaz, kita masuk dulu ke Ustaz sebagai ketua atau pengurus dari Masjid Bingkudu, dan sampai kita melaksanakan kegiatan ini kok. Ustaz, Allah bara lamonyo dibangun musajid Ustaz. Ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di masjidku merupakan simbol dari gotong royong masyarakat dahulunya. Ya. Nah, kalau di barat kalah membangun masjid model gini ya, mungkin entah bara biayanya. Mungkin ateh lo daripada membangun dari masjid megah. Nah, karena di Sikoko semuanya serba kayu, mulai dari bawah sampai pucuk kateh. Nah, masjid diperkirakan, pastinya gitu nggak tahu, cuma orang berkira saja. Itu tahun 1830 masih dibangun. Nah, itu bertepatan pas di waktu
perang Padri. Iya, iya, Di iya. Poncol. Nah, jadi pembangunan masjidku itu dipelopori oleh Larih. Namo Angku Salam. Nah, Angku Salam. Salam. Kemudian diikuti oleh para pemuka-pemuka masyarakat. Itu didukung sepenuhnya. Nah, Iya. sehingga dengan bergotong royong, maka menghasilkanlah ini masjid. Iya, 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 iya. Kalau kita lihat nih daripada tonggaknya, tonggaknya dari kayu semuanya, ini kayu yang cukup besar. Mungkin ada tonggak yang besar. Nah, Iya, yang iya, terdapat di ada- tengah. Ada Di tengah kan? utama. Tonggal utama. Itu tonggal utama kok dari tanah sampai ke ujungnya itu 7,5 meter tingginya. 7 balik 5 meter sampai puncak. sampai puncak. Ah. Oh. Nah, itu kayu kok didapik di bawah bayu loh. Tanah Rimbo datar. Kayu, tanah datar. Iya. Dari situ orang membawa. 7 balik meter lebih kok. Kok sebatang kok? Sebatang Iya, iya, iya. dibawa dari bawah bayu. Iya. Kalau menurut Bapak di tahun 8 balehan itu peralatan udah canggih itu tuh loh. Iya, iya, iya. Kabarnya tuh orang membawa kayu ke dulu itu udah tali. Jo tali. Adong aku ada lo berita nah sampai kawa itu lo tali siap. Tali siap. Tali siap apa kami sana. Iya, 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 iya. Itu orang membawanya bersama-sama. Nah, jadi karena orang tuh kerjasama itu rancak Iya. bagus. Nah, apa yang bisa dibangunnya? Iya. Nah, kalau kini yang perlu orang teknologi. Iya, iya, iya. Nggak perlu kini ikut tenaga manusia lain. Tapi saban tahu Ustaz, saban tu lanjut ke Ariko gitu tipe itu. Iya. Jadi pakai Cik Ustaz tadi masjid Iko menggambarkan gotong royong itu. Gotong royong kebersamaan. Bahkan Ambo Mancali kan kalau 7 balik meter itu panjang batangnya dan itu gadangnya kini ya. Dibawa dari Nagari yang jauh, dibawa kemari itu Samparono kebersamaan, Itu kesatuan, mangkuikulah hasilnya. Bahkan ke Ustaz kalau dibangun hari ini mungkin tidak cukup waktu uang tidak cukup. Jadi ikolah musaji wingkudu yang mungkin kira-kira kalau kita cari dalam hitungan Allah lebih 200 tahun. Lebih 200 tahun sampai kini masih tagak. Ikolah lambang gotong royong tadi. Gotong royong tadi. Itu makanya kata orang kalau basamo kuah nak kita jadi. Ana mogo dek basamo je basamo aja mungkin sudah. Jadi ikolah lambang masjidnya. Selanjutnya Ustaz Giko. Ini berarti bukti sejarah bahwa kalau kami mencari, kami sebagai orang yang datang untuk bertanya, kami cari sisinya gitu Ustaz. Di siku adalah pertemuan antara orang budaya dan orang agama dan mereka saling bergotong royong mangko cerita lah kok. Namun gitu Ustaz, kan dek di Minang. Awak di Minang dahulu kok. Dahulu nengah kalau kini kok lah gak jarang, tapi dahulu namanya dahulu memang apa kok di siku sama prosesnya, maksudnya fungsinya seperti masih tempat pusat sosial, masih lalu di surau orang dulu di siku, sama masih berbudaya atau di siku Ustaz. Oh gitu. Jadi kalau gini kita lah dipengaruhi oleh zaman. Iya. Zaman lah berkembang, situasi lah berubah. Jo pola-pola pikiran muda kan pola berubah. Betul. Dulu iko bernama surau gadang. Iya. Nah, bang kau mau surau gadang. Yang pertama surau tapi musyawarah. Yang kedua tapi ada gadang. Iya gadang. Iya gadang. Itulah nama iko surau gadang. Nah, dulu tempatku dijadikan bagi orang pusat kegiatan keagamaan, adat dan budaya. Nah, adat, budaya, agama di Siko. Nah, ini disimbolkan dari infrastruktur masjid. Nah, kita bisa lihat kalau ukiran itu kan budaya tuh. Iya, itu produk budayanya. Produk budaya. Nah, masuk semua ukiran. Satu contoh adalah bentuk-bentuk ukiran, model-model ukiran. Nah, kemudian yang kedua dari segi adat. Segi adat orang Minang dulu beradat. Nah, apapun segala sesuatu yang ada di Minangku, kalau melanggar adat ada sanksi. Nah,
bikin indah. Nah, itu lain itu. Itu lain itu. Kalau dulu ya memang. Iya, iya. Kita salut dengan orang-orang dulu. Iya, betul Ustaz. Di masjidku dijadikan satu pusat, jadi semuanya itu bersatu di situ. Nah, kalau di Minang kan ada 3 unsur. Iya, 3 tunggu sejarangan. 3 sejarangan. Tadi 3 sepilin bain orang. Iya, iya. Nah, yang pertama cara tuh ulama. Dan kedua cadia pandai. Iya. Yang ketiga nini mama. Betul. Nah, dan ketiga tuh kalau lah kokoh ketiganya, kalau sama-sama menjuang ketiganya, iya. nah bakal taguk lah negara itu. Tapi kalau nak memfungsikan nanti go tuh Ya. tengkak negara jadi no. Iya, iya, iya. Coba ditungku namono 2 tinggalin no. Ya. Cik lin tak do. Apa tungku no. Tali pilih no 2 lih. Iya, 3 iya, lih do. iya, Nah, iya. kamu itu. Jadi dulu nanti go tuh iwana kokoh Di siko kok. di sekolah. Simbol kekokoh nanti go tuh kok masjid ini dibangun. Sampai kini pun Sampai kini. sekian ratus tahun. Sekian ratus tahun masih kokoh, Iya, masih kuat, masih digunakan untuk tempat beribadah. Cuma tempat lalu indah lih. Dan kalau untuk kasur kalau dulu kan do namudo ke surau. Itu. Kalau ikut dengan berjalannya waktu, penjagaan menjaga nyala cagar budaya kan Cagar budaya. mengko untuk kini yang lalu di surau di siko, dia ndak lah. Nggak ada lah. Kamar salahan lagi nak buruk punya kamar di rumah no. Kalau dulu Tak boleh berkamar. ndak boleh berkamar. Kalau boleh gini berkamar. berkamar ya. Kini bahasa dion kamar di orang tua no. Rina mual anak kalau ke surau lih. Tapi setidaknya bahwa di siko dulu memang terjadi jo pertemuan pakai Cik Ustaz tadi berbagi ilmu, berbagi budaya dan berbagi agama. Yang kemudian itu tuh tergambar di tumpu 3 sejarah tadi. Jadi memang bahwa ikulah lambang gotong royong tadi, persatuan dan kemudian yang karena memang waktu kita lihat kokoh sadonyo ibarat anu lho Ustaz. Nya sebenarnya alun le ke rumah kayu. Rumah tembok kalau tidak diunyi runtuh. Ya. Tapi kok rumah kayu lah tabui namo kah? Sampai kini kokoh. Iko sebagai perlambangan kepada kita bersama bahwa iko tetap diunyi. Tetap diunyi. Kalau ndak diunyi lah kok. Ansur-ansur runtuh ya. Runtuh. Allah kuat kan. Iya kan itu loh. Kalau rumah ndak diunyi, le namo rumah tembok. Nah mulai lah coyo. Coyo ya. Tapi kalau rumah jadi rumah kayu, Pak. Enggak usah rumah kayu batuang. Betul. Kalau lai diunyi pondok, tago tarui. Itulah kunci bahwa 200 tahun menggambarkan sampai hari konyoado bahwa inyo tetap difungsikan. Kalau inyo tidak difungsikan, runtuh. Iya. Itulah gambarannya. Selanjutnya Ustaz, aku ciela Ustaz. Kan ada tadi yang mau sampaikan Ustaz pun membina dan menjadi kapalo atau pengarah di salah satu pendidikan lembaga pendidikan. Ambo menyebut tadi namanya Mus Canduang. Apa lo Mus Canduang Ustaz dan apa posisi Ustaz di situ? Di samping kita diberi amanah untuk memelihara masjid, sama memfungsikan masjid sebagai sarana ibadah, pertambah lo kerajo yaitunya memimpin pondok pesantren. Pondok pesantren itu lima syarimat Kucandong. Itu pondok tuh itulah lama sebetulnya. Oh, kok tua lo pesantren tua lo ya? Ayo, betul. Itu di tahun 1960-an atau 70-an dulu, itulah berdiri. Itu sempat mandat. Selanjutnya itu mati suri. Nah, kembali balik beroperasi tahun 1991. Beroperasi balik. Alhamdulillah sampai kini beroperasi. Itu didirikan oleh pemuka masyarakat beliau yang ada di Bingkudu. Nah, jadi lah berjalan sekian tahun dengan santri-santrinya yang berasal dari berbagai daerah. Sampai hari ini ada yang dipondokkan dan ada yang nggak dipondokkan. Nah, kalau yang jauh mayoritas tuh dipondokkan. Nah, kalau yang dekat mereka berulang dari rumah. Betul. Dan alhamdulillah kita menjadikan sekolah atau pondok pesantren itu adalah sarana untuk paisi masjid. Nah, kalau seandainya masjid dipelihara dibangun paisi nundado runtuh aja jadinya. Jadi kolaborasi antara masjid sekolah itu nama nunjang masjid ikut tetap eksisnya. Kalau musaji rancak paisinya ndak do
Karena gitu dikaji. Karena gitu dikaji. Karena bukan masjid yang rancak di Surua, tapi ramaikan semarakkan masjid. Nah iya. Nah bukan disuruh rancak-rancak kalah masjid. Oh enggak. Bagus-bagus masjid itu loh. Ramaikan masjid. Ramaikan masjid supaya ramai, bisa jadi kita cari senang orang di dalam, nyaman dengan keindahannya, nyaman dengan yang ada di dalam, nyaman juga yang tiba. Itu. Ada yang mesti. Ada mesti. Iya. Jadi kini kok di Jumat itulah anak pondoknya jo biar khatibnya, bilalnya, imamnya. Iya. Jadi kalau biasanya di hari-hari lain, kalau anak pondok dan sekolah pun mereka kembali itu. Iya. Lah namanya. Jadi ternyata Musgo adalah sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang ternyata nyolah lamo juga ya. Lamo kemudian sabananya Ambo pun mencoba mencari informasi itu. Ada namanya Buya Tahir. Iya, Syekh Ahmad Tahir. Syekh Ahmad Tahir. Ya kan? Syekh Ahmad Tahir, bahkan beliau sepantaran dengan Nyi Canduang. Iya, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ternyata ya sabananya kan ngiko Ustaz. Canduang agam secara besarnya itu kan sarangnya kok ya, sampai produk kok ya. Dan akhirnya lahirlah di situ sekolah-sekolah, lahirlah di situ pemikir-pemikir. Alhamdulillah gitu kan. Mangko mus pun Ambo cali ternyata punya sejarah yang sangat panjang. Bahkan tadi ke Ustaz lah sekian loh putaran tahunnya. Selanjutnya kita cek Ustaz. Dek karena Ustaz mau dituloh. Nya soalnya awak dak lo kepanjang Ustaz. Gitu timbonya. Ada cek yang Ambo coba pertanyakan ke Ustaz. Karena Ustaz tadi menyebutkan Ustaz kuah ada cek lah yang alun tuh. Tapi Ambo panuhi di pertanyaan terakhir Ambo. Ustaz duduk di dua sisi yang mau sampai baru. Ternyata Ustaz ada di tiga sisi. Kalau Ustaz membaca namanya tadi tungku tiga sejarah kan. Gitu timbonya. Di Ustaz rupanya laki lah tungku tiga sejarah di diri pribadi. Kok disambutnya di orang ketika di Surawa atau tiba dia Ustaz di orang. Ketika amaja jadi pandainya. Ketika lah tiba di rumah di kampung di maupun ala ni amak ya. Berarti lah kok kadiri dan suranggo tungku tiga sejarah. Itu kan cenderung biasa terjadi di Minangkabau. Kini pertanyaan Ambo. Ustaz, ba'a pendapat, aku pendapat Ustaz lewat. Karena kalau nan tadi itu ba'a sejarahnya ba'a iko, tapi kalau nan terakhir go kunci nan cek di masyarakat, Ambo yakin pendapat mau tanya lagi. Ustaz, Ambo cari Ustaz kini sebagai mama di rumah Ustaz. Toh orang banyak mengecian mama lah ndak mode dulu. Ya tentu yo ndak mode dulu. Mama dulu tu lah pai mama nang gini tu lah itu. Mama dulu lah mesti kan. Mama nang gini lah do. Tapi berbeda nang dulu pai nang gini ado. Kini giko Ustaz. Ada sebuah pemikiran Ustaz. Tungku tiga sejarangan. Yo ndak muah nyo tinggi sualah kalau tinggi sualah tertinggiang ya. Kalau diletakkan barang sesuatu datonya terserak yang pertama. Yang kedua, tungku Ustaz kalau ndak ada dulu kayu di dalamnya. Ndak dulu api di dalamnya, ndak pasilang kayu gua anda mau lebih bakar. Ndak jadi sesuatu. Ketika api lah duit kayu lah disilangkan dalam lah duit apinya. Di saat itu ndak dulu yang kan dimasaknya. Percuma aja. Morak-morak nama nanti lo. Kayak kok pandangan di Ustaz duduk di tiga sisi. Ba'a pandangan Ustaz dengan pemikiran tadi maksudnya seberapa bisa perimbangan pemikiran tadi orang Minang dengan adatnya, orang agama dengan syariatnya, orang cerdik pandai dengan pemikirannya. Itulah. Ba'a Ustaz memandangnya dan Ba'a Ustaz mengaplikasikan di diri Ustaz di Surau saja dan di proses Ustaz tentu di kampung saja. Apa pandangan supaya saya yang tiga tungku jarang dan berjalan silang pendapat yang tadi medan api sehingga masak itu. Apa menurut Ustaz? Itu. Nyo jo bakat orang itu bilik gadang bilik kita. Iya. Kalau tiba di bilik gadang itu rapi bersama-sama. Nah, bisa kita memposisikan diri kita ke tiga arah. Nah, sesuai dengan yang dikaji, yang dimusyawarahkan. Ketika mobil ketik, disitulah kita memfungsikan. Nah, bagi dia tadi, kalau kita di masjid,
maka pusiklah kita itu sebagai seorang ulama. Nah, kalau kita ikut di sekolah, maka pusiklah sebagai cerdik pandai. Ya. Dan ketika kita berada di rumah, Ya. maka pusiklah kita sebagai niat mama. Bawakan diri kita seperti itu. Dan dibawa lo biko awak cerdik pandai ibu ke rumah. Dan bintilah biko masalahnya ketika kita berada di posisinya dan kita memposisikan diri kita seperti itu, Ya. nah permasalahan bisa diselesaikan. Nah, tapi kalau sebaliknya, kalau ndak bisa memposisikan diri, bisa letak no kuakot tungku, Atau tenggiang. ketinggian. Nah, Kalau tiba dia kamu mungkin tunggu saah. Ini orangnya itu juga. itu juga Tapi posisinya di suatu saat akan berbeda. akan berbeda. Akan berbeda. Dan di saat itu bagi Cik Ustaz, kalau tiba ditampai sesuatu, sesuaikan baban di situ. Baban di situ. Bilik ketek, bilik kadangnya pisahan. Pisah. Jangan ndak babatih ruang kok. Itu. Berarti Ustadz sendiri di dalam Ustadz melakukan proses go, terutama di surau go dan di sekolah Ustadz, tentang budaya go, bah Ustadz menghubungkan atau menjagonya tadi yang aplikasinya tentang budaya dan memasukkannya supaya cair yang tinggi go. Apa maksud? Dicari budaya yang masuk dan dicari budaya yang dipakai. Masalahnya bagi orang, lu cari ketuban hukum. Iya. Nah, ketika budaya itu lain sejalan jo ada dawa, Iya. sejalan jo agama awak, nah itu kita lestarikan. Tapi ketika ndak sejalan nyoli jo agama, tempang lo di adat, nah kita cari solusi. Bisa jadi kita rubah, Iya. nah, bisa jadi kita revisi. Iya betul. Yang penting kita tetap punya budaya. Iya. Karena kalau bagi orang agama, kalau ndak ada budaya, agama pun ndak lancar. Bagi orang seni itu indah. Jadi agama tanpa seni kan indah. Iya betul. Itu pun adat. Apalagi adat seni tinggi. Iya. Seni bagi seni berpakaian. Coba cari pakaian orang Minang. Iya. Kan ada orang Minang tuh memiliki seni yang tinggi. Iya. Contoh corak berpakaian awak orang Minang. Iko kulit tanduk lah, pakaian ulu walang, Iya. pakaian datuk kebesaran. Nah, penghulu. Iya. Nah, itu menunjukkan lukisan seni. Satu lagi seni orang Minang. Iya. Cilik. Silik ke seni orang Minang doh. Iya. Nah, dan dibudayakan kini menjadi seni nasional kawan internasional kawannya. Iya. Itu menunjukkan bahwa budaya Minangkabau memang Iya. sangat diperhitungkan. Dan kemudian bisa dibawakan ke seluruh sisi. Ke seluruh sisi. Diletakkan ke surau nama Amo, kalau yo. ini musaji Amoah. bisa dibawa jo budaya go. Karena sabananya inyo budaya go cik le tungkunya go bagian dari tungku. Nan agama cik le tungku go. Jadi pandai go cik le tungkunya. Mangko kadang ada yang lucu go Ustaz. Ternyata bahwa kok cik le kalau kini yo ada tungku tu ada ujuang yang mengko itu nah. Kok barale kan ada kapal ujuang ada. Bisa suruh ang bagi kayu Ya. Dan siku isa juga. Siku isa juga kayu gitu. Orang dua sih suruh ang kayu. Ya. Makasihnya apa ternyata keseimbangannya tadi itu memang dituntut dan Ustadz pun sebenarnya dalam pemeliharaan dan laksanaan di sekolah Ustadz pun karena Ustadz sekolah Ustadz terbiah ya Ustadz Dulu. ya. Anda sekolah kin Moskow kan terbiah kan pembelajarannya makasihnya kajian-kajian terbiah atau kajian baru kini loh kok dengan baca kitab kajian kita terbiah. Iya ketika belajar itu kan terbiah kan produk Minang juga Iya. Diskusinya orang Minang dengan orang agama dalam dunia pendidikan lahirlah terbiah. Lahirlah tawalib. Beda aja yang kini gua. Kalau kini kalau modern banyak modern gua ada pesantren modern, ada pesantren itu kan. Tapi terbiah adalah produk dari kompromi orang budaya, orang agama, dan orang pendidikan. Lahirlah sebuah pola pendidikan. Modernisasi dia. Jadi mungkin itu Ustaz yang dapat ambo bertanya ke Ustaz. Mungkin sabalon buat tutik bisa namo simpulkan mau Ustaz. Ustaz, iko musaji memang pakai Ustaz tadi adalah lambang gotong royong. Iya, kebersamaan. Kebersamaan. Selagi musaji ko tagak di sikolah nampak kebersamaan gitu tadi. Itu. Ketika baca Ustaz tadi batang kayu nan jauh tadi bisa dibawa kemari dengan gadang sekadang ko. Jo tali siaknya tadi bisa dibawa. Iko membuktikan kebersamaan itu penting. Dan ikulah lambang itu baratus tahun. Dan bagi Cik Ustaz tadi, kamu bertanya ke Ustaz, lah kondisi Ustaz sabana jawaban bagi saya tadi bahwa matagaknya. Iya.
Rumah kalau di tembok saya ditinggal. Ayo runtuhnya apalagi rumah kayu. Sampai kini kok kayu kok masih tagok. Masih tagok. Dan untuk Ustadz sebagai ulamanya, jadi pandainya, Ustadz pun lah taruh juga menghubungkan tadi kecil Ustadz ya, antara orang nan maisinya, jonan musaji, jonan kamisi. Iya. Berarti itulah di sana sabananya ada kunci dari Ustadz tadi menyampaikan minanggo lapang jalannya. Kama pun bisa, mungkin ambo bisa menyimpulkan mori itu masuk ke titik ko ada jo, masuk ke titik ko bisa jo. Mangkonyo ke depan dari musajik ko kita bunyikan ke depan ka jauh nagari yang tidak mendengar cerita kita ko bahwa dengan bagotong royong kita bisa jadikan sesuatu yang mungkin bagi kita mustahil. Dengan kita berbimbang tangan bersama, dengan kita tidak saling menyalahkan, dengan kita saling menjaga, insyaallah inyo pun akan bertahan dan abadi dimakan, tidak dimakan zaman tapi di kawannya waktu. Nah, mungkin itu dari kami Saluk Kreasi. Terima kasih Ustadz lah masa waktunya. Dan terima kasih lo Ustadz ku di musaji gua. Tapi tidak masalah dan sana kami waktunya lain waktu salat gua lah sudah orang salat. Kau jangan celik di musaji coba cara gua aja. Kami Saluk Kreasi undur diri. Mohon maaf akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.